Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan putra siap. Barisan putri siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Senin 17 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan, jalan. Henti, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 1 langkah ke depan, jalan. Kerjakan. Bendera siap. Para sang merah putih, hormat, gerak. Bangsa dan tanah air.
Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kanan, jalan. Maju, jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, diiringi doa semoga para pejuang kemerdekaan, para syuhada pembela bangsa yang telah gugur diterima amal-amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru beserta karyawan SMIT Nur Hidayah, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak semua siswa SMIT Nur Hidayah kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, dan terkhusus kita sekarang sedang mendapatkan sebuah nikmat yang sangat besar yang kita peringati hari ini, yaitu nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebaskan dari belenggu penjajahan. Ini sungguh nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama-sama. Salam dan sholawat mari selalu kita sampaikan kepada teladan kita, kepada pemimpin kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, komitmen melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu guru, para ustadz ustadzah, dan para siswa semuanya yang berbahagia, untuk menambah semangat kita mengawali amanat ini, mari kita pekik merdeka ya, bersama-sama dengan penuh semangat. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, terima kasih. Pada hari yang berbahagia ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, kita bersama-sama melaksanakan upacara bendera. Ada yang melaksanakan di sekolah, kemudian sebagian besar melaksanakannya di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Namun saya harapkan dimanapun kita melaksanakan peringatan ini, hendaknya
kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh khidmat, sehingga esensi dari peringatan ini bisa tercapai. Kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengubah dirinya menjadi sebuah bangsa yang beradab, menjadi sebuah bangsa yang maju, menjadi sebuah bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang telah maju terlebih dahulu. Maka dari itu, kemerdekaan yang telah kita nikmati ini seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengisinya agar kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang, oleh para pahlawan, ini betul-betul menjadi sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ustaz-ustazah dan para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini adalah Indonesia Maju. Sebuah kalimat yang sangat singkat, hanya 2 buah kata, akan tetapi sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Indonesia Maju sebuah cita-cita bersama. Apakah itu pemerintah ataupun rakyat, semuanya menginginkan negara kita menjadi negara yang maju. Tetapi cita-cita besar itu tidak akan terwujud manakala tidak ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh, upaya-upaya yang serius untuk mewujudkannya. Maka dari itu, kondisi Indonesia Maju harus kita perjuangkan bersama-sama, seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk kita semuanya yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kebetulan terhimpun dalam sebuah institusi pendidikan, SMA Nur Hidayah, hendaknya juga turut andil aktif dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju. Apalagi kita berada di dalam komunitas pendidikan, karena kemajuan sebuah bangsa tidak mungkin tercapai manakala tidak ada pendidikan yang berkualitas. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai Indonesia Maju? Apalagi sekarang ini kita semuanya sedang dalam masa pandemi COVID-19, wabah yang sangat luar biasa yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi maupun juga kehidupan-kehidupan yang lain, termasuk aktivitas pembelajaran kita di SMA Nur Hidayah juga terpengaruh dengan adanya wabah ini, yang mestinya kita bisa belajar secara normal, melakukan pembelajaran di sekolah sebagaimana sebelumnya, tetapi dengan adanya wabah ini kita harus melakukan pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan cara PBJ atau pembelajaran jarak jauh, ataupun juga namanya pembelajaran daring yang sekarang ini sedang kita laksanakan bersama-sama. Maka dari itu langkah yang pertama dalam rangka untuk mencapai Indonesia Maju adalah kita hendaknya tetap bersabar dalam menerima wabah ataupun pandemi COVID-19 ini dan terus berusaha agar kita bisa lepas dan terbebas dari wabah ini sehingga kehidupan menjadi normal. Maka dari itu himbauan saya kepada semua warga SMA Nur Hidayah, para ustadz-ustadzah, para siswa semuanya, mari kita bersama-sama, pemerintah bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk mempercepat teratasinya wabah ini dengan cara membatasi penularannya,
yang ini bisa kita lakukan dari diri kita masing-masing, yaitu dengan pertama, memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Senantiasa menggunakan pelindung diri, masker ataupun yang lain ketika kita berada di kerumunan atau kita berada di luar rumah. Kemudian membiasakan diri dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak atau physical distancing, ya, ataupun social distancing. Di samping itu juga kebiasaan atau pola hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan itu, apabila kita laksanakan dengan kesadaran, dengan kesungguhan, maka wabah ini akan segera berlalu, sehingga kehidupan kita akan kembali normal dan kita akan bisa lebih cepat lagi di dalam menuju kepada kemajuan. Kemudian yang kedua, sebagai komunitas pendidikan yang kita yakini bahwa ini merupakan bagian sangat penting dalam proses ataupun upaya mencapai kemajuan, maka marilah kegiatan pendidikan di SMA Nur Hidayah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kesungguhan, dengan semangat perjuangan, meneladani semangat para pahlawan, ya, kita laksanakan kegiatan pendidikan di SMA IT ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan bahwa jihad kita, baik itu sebagai guru, sebagai karyawan maupun sebagai siswa, dalamnya adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Bapak Ibu guru, jihadnya adalah dengan mengajar, dengan mendidik. Para siswa sekalian, jihadnya adalah dengan belajar. Insya Allah manakala aktivitas pendidikan ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang maju, sekolah yang berprestasi, insya Allah ini merupakan andil yang sangat berarti untuk terjadinya kemajuan negara kita, untuk tercapainya Indonesia yang maju. Karena nanti ketika kualitas pembelajaran di sekolah ini bagus, pendidikan berproses dengan baik, maka akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik. Para siswa sebagai generasi muda akan tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas, memiliki ilmu, memiliki keterampilan, memiliki kepribadian yang baik. Maka itu merupakan sumbangan yang besar terhadap negara ini. Dan negara ini sangat menunggu, menantikan, mengharapkan hadirnya SDM-SDM yang unggul, SDM-SDM yang memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dan diharapkan itu muncul diantaranya adalah dari para lulusan atau alumni SMA IT Nur Hidayah. Maka sekali lagi, sebuah upaya kita ya dalam rangka mencapai Indonesia maju itu adalah dengan melaksanakan tugas kita di sekolah ini dengan sebaik-baiknya dan berkualitas. Bapak Ibu guru sebagai pendidik, ya sebagai pengajar, mengajar dengan baik, dengan kesungguhan, dengan berkualitas. Ya, kemudian para siswa juga belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, di dalam mencapai kemajuan itu, tentu saja kita harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Ya. Pada itu marilah kita mulai dengan skala yang bisa kita lakukan. Kita sebagai guru, ya, Bapak Ibu guru melakukan inovasi dalam pembelajaran, apalagi ini di masa pandemi, pembelajaran tidak bisa dilaksanakan dengan biasa, maka kreativitas, kemudian inovatif itu menjadi sebuah tuntutan, sehingga dalam kondisi apapun, ya sesulit apapun, kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Dan anak-anak sekalian tentu saja juga senantiasa berupaya kreatif
dan tanggung jawab. Karena belajar di era sekarang di mana anak-anak tidak bisa bertemu langsung dengan ustadz-ustadzah, itu membutuhkan kreativitas di dalam belajar. Kreativitas untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam belajar. Tapi juga kemudian diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kenapa diiringi rasa tanggung jawab? Karena kesempatan sekarang ini bagi yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan terjerumus ke dalam kelalaian, memanfaatkan waktu dengan tidak bertanggung jawab, ya, dengan menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ini adalah wujud harus adanya rasa tanggung jawab di dalam masa sekarang ini. Karena apa? Kontrol dari sekolah mesti tidak bisa sebaik pada saat yang normal. Ya, kedisiplinan yang biasanya ditegakkan sekolah tidak mungkin bisa ditegakkan. Maka semuanya itu akan kembali kepada diri pribadi masing-masing. Siapa yang memiliki rasa tanggung jawab, insya Allah akan sukses. Sementara siapa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka dia akan gagal karena tidak ada yang mengendalikan sebagaimana biasanya. Maka dari itu sekali lagi saya harapkan pada para siswa sekalian, walaupun kondisi yang sangat sulit, tetaplah belajar, jangan pernah berhenti belajar, ya. Dan juga hendaknya senantiasa berusaha mencari cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya, serta diiringi dengan rasa tanggung jawab yang besar. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini di dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mari kita bersama-sama berjuang, ya, bersama-sama berkarya, sehingga kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang bisa ikut mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, negara yang adil, yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini dikala mereka membangun negeri ini, membebaskannya dari belenggu penjajahan. Demikian, sekali lagi malah kita pekikkan dengan semangat, ya, pekik merdeka, agar kita juga memiliki semangat untuk tetap berjuang mengisi kemerdekaan. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Demikian sambutan saya. Apabila ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Marilah kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa memohon kebaikan dan ampunan bagi bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri ini dan senantiasa dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagil jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah permohonan dan doa kami. Engkau yang Maha mendengar lagi Maha penyayang. Ya Allah, Tuhan pemberi rizki, kami segenap bangsa Indonesia mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang kami terima hingga saat ini. Sungguh hanya kepadamu lah kami bergantung lagi berserah diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan karunia-Mu kami bangsa Indonesia
kembali dapat memperingati Hari Kemerdekaan Negeri Indonesia dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Berikanlah kami inspirasi untuk selalu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, anak didik yang baik, solih dan solihah, yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berjaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Ciptakanlah ketulusan hati pada diri kami, rasa cinta tanah air, dan jadikanlah kami bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, serta mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, bangkitkanlah semangat kami untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan yang sangat luhur dan mulia. Beri kami kekuatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membangun generasi penerus yang baik, adil, dan memiliki dedikasi sebagai bangsa yang besar. Ya Allah, Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati, jauhkanlah kami dari segala penyakit hati, jauhkanlah kami dari rasa cinta dunia dan takut mati, hindarkanlah kami dari sifat buruk sangka, iri, dengki, dan hasad, serta tiupan setan yang halus ke dalam jiwa-jiwa kami. Palingkanlah kami dari sikap adu domba, fitnah, dan kebencian yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan institusi, bangsa, dan negeri kami. Sungguh, hanya dengan pertolongan-Mu lah yang dapat menjauhkan kami dari bisikan syaitan yang tidak kami sadari. Ya Allah yang Maha menguasai segala sesuatu, sungguh telah berlalu negeri para nabi dan rasul yang Engkau berkahi. Sungguh telah berlalu negeri para pemimpin yang solih dan taat yang Engkau makmurkan. Dan sungguh telah berlalu pula negeri yang penuh dengan kedurhakaan yang telah Engkau binasakan. Telah cukup Engkau mengingatkan kami dalam kitab-Mu, ya Allah Tuhan semesta alam, tentang negeri yang Engkau berkahi dan negeri yang Engkau murkahi. Oleh karena itu, ya Allah ya Rahman, jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang mampu mengambil pelajaran, bangsa yang mampu berusaha keluar dari kesulitan, dan bangsa yang bersatu untuk tidak berpaling atas perintah-Mu. Sungguh amat mudah bagimu untuk menimpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, sungguh masih panjang perjuangan kami untuk mengemban amanah sebagai pendidik dan anak bangsa. Masih berat beban kami di pundak kami sebagai generasi penerus estafet perjuangan para pendahulu kami, dan alangkah lebih berat lagi beban di pundak para pemimpin kami. Karunikanlah kepada para pemimpin kami sikap yang amanah dan takwa. Jadikanlah mereka sebagai suri tauladan yang baik bagi kami. Janganlah Engkau hukum kami atas ketidaktahuan dan ketidakmampuan kami dan para pemimpin kami dalam membina negeri ini. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami untuk mengelola negeri ini. Janganlah Engkau palingkan kami kepada keburukan. Janganlah Engkau palingkan kami kepada burukan setelah datang kepada kami petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Berjalan.